Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-328 dengan judul Sumber yang Tidak Ada Habisnya. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Pada waktu akal budiku dikembalikan kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Dan para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi bagaimana di sini? Sama seperti kehidupan dari Raja Nebukadnezar. Kita tahu bahwa sebelum terjadinya peristiwa bahwa akal budinya itu akhirnya diambil, kita tahu bahwa Nebukadnezar itu adalah seorang raja yang sangat congkak, yang hanya meninggikan dirinya sendiri. Bahkan ia tidak mempercayai bahwa adanya Tuhan itu. Tetapi setelah terjadinya peristiwa diambilnya akal budinya itu, bahwa disitulah akhirnya ia menyadari bahwa akal budinya itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Bahkan setelah semuanya itu sudah dikembalikan, di sini pun ia mengakui bahwa ia akhirnya memuji yang maha tinggi, yang membesarkan dan memuliakan Raja hidup yang kekal itu. Karena dikatakan, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya itu adalah kerajaan yang turun-temurun. Jadi bagaimana di sini pun akhirnya ia menyadari bahwa kerajaan yang kekal itu bukanlah kerajaan yang ia miliki, tetapi itu adalah kerajaan yang Tuhan berikan melalui kepercayaan kepada umat-umatnya. Dan bahkan di sini juga dikatakan bahwa jadi sekarang aku Raja Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalannya adalah adil. Jadi bagaimana di sini diberitahukan bahwa Raja Nebukadnezar itu juga mengakui bahwa perbuatannya Tuhan itu adalah perbuatan yang benar dan ia adalah Tuhan yang adil. Jadi bagaimana di sini orang yang baru mengenal karakter Tuhan itu pun akhirnya mengakui. Lalu apakah kita yang sudah mengaku pengikut Tuhan? Kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Dan Tuhan yang dikatakan segala perbuatannya adalah benar. Karena mungkin di sini kita sebagai pengikut Tuhan itu seringkali kita mempertanyakan mengapa Tuhan memberikan saya posisi ini, atau mengapa Tuhan memberikan saya berada di suatu lingkungan yang mungkin tidak mendukung kehidupan saya untuk menjadi orang yang benar. Tetapi kita perlu sadari bahwa sama seperti Yesus, bahwa ketika ia dilahirkan di dunia ini, ia pun mempunyai kehidupan yang mungkin bisa dibilang tidak mendukung kehidupannya untuk menjadi seorang yang benar. Karena kita tahu bahwa Yesus itu dilahirkan dari lingkungan yang mungkin bisa dikatakan tidak baik atau tidak benar, karena Nazaret itu kita ketahui bahwa itu dikenal sebagai kota orang-orang yang jahat. Tetapi dari sanalah Yesus itu memilih untuk menjadi seorang yang mau untuk menuruti jalan-jalan Tuhan dengan sempurna. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi bagaimana di sini juga kita perlu sadari bahwa kita yang mengaku pengikut Tuhan, seringkali kita pun masih berlaku congkak dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita merasa posisi kita ini mungkin tidak akan tergantikan. Tapi kita perlu sadari bahwa akhirnya akan ada satu kelompok saja yang akan selamat secara hidup-hidup. Dan kelompok itulah yang bernama 144.000. Dan di saat itulah kita perlu sadari bahwa ketika seseorang tidak mau untuk menggunakan fasilitas yang Tuhan sudah berikan, setiap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan umat-umatnya, maka orang itu akhirnya akan tersingkirkan dengan sendirinya, karena posisinya itu akan digantikan oleh orang yang benar-benar mau memberikan kehidupannya seluruhnya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini ia belum mengenal siapa Tuhan yang Maha Pengasih itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan pun mengatakan domba-dombanya yang di luar kandang akhirnya akan menjadi satu kandang. Dan orang-orang tersebutlah yang akan menggantikan posisi anak-anak Tuhan yang akhirnya mereka melepaskan jabatan
kehidupan mereka karena mengikuti pilihan-pilihan dari kehidupan mereka sendiri, ataupun angan-angan dan cita-cita mereka yang mungkin tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di sini pun dikatakan, ketika kita berlaku congkak, maka Tuhan sanggup untuk merendahkan kita. Tetapi ketika kita mau untuk berlaku rendah hati, merendahkan hati kita, diri kita sendiri, maka Tuhan bisa meninggikan kehidupan kita. Tetapi hendaklah jangan itu kita menjadikan fokus utama dalam kehidupan kita, supaya kita ingin ditinggikan, sama seperti para murid yang saling berebut untuk ditinggikan. Tetapi bagaimana kita saling berebut untuk belajar melayani, karena kita tahu bahwa Yesus itu ketika ia berada di dunia ini, ia adalah seseorang yang selalu berusaha untuk melayani orang lain, untuk memberikan sebuah kasih karunia dan pengharapan dalam kehidupan orang lain dengan melayani mereka semua. Jadi bagaimana di sini kita juga bisa belajar dari kehidupan Raja Nebukadnezar sendiri, karena akhirnya seorang raja yang angkuh, seorang raja yang congkak, akhirnya bisa berbalik hati hanya karena bisa merasakan kasih dan pengharapan itu. Karena ia sudah bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang adil. Dan di sini juga dikatakan, mereka yang berperan dalam pekerjaan Tuhan melakukan apa yang baik oleh karena Tuhan ada di belakang mereka, melakukan pekerjaan itu. Haruskah kita kemudian memuji orang dan berterima kasih kepada mereka dan lalai untuk mengenali tindakan Tuhan? Jika demikian, Tuhan tidak akan bekerja sama dengan kita. Ketika pria dan wanita mendahulukan diri mereka dan menempatkan Tuhan di posisi yang kedua, mereka menunjukkan bahwa mereka kehilangan hikmat dan kebenaran. Semua yang pernah dilakukan dalam upaya memulihkan citra moral Tuhan dalam manusia telah dilakukan karena Tuhan adalah yang mendayagunakan upaya tersebut. Kristus dalam doanya kepada Bapanya menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa mereka yang berperan dalam pekerjaan Tuhan melakukan apa yang baik oleh karena Tuhan berada di belakang mereka melakukan pekerjaan itu. Jadi bagaimana di sini? Hendaklah kita selalu mempunyai fokus bahwa kita melakukan sebuah pekerjaan yang benar itu hanyalah karena memang itu adalah sebuah pekerjaan yang benar yang harus kita lakukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa haruskah kita kemudian memuji orang dan berterima kasih kepada mereka dan lalai untuk mengenali tindakan Tuhan? Jika demikian, Tuhan tidak akan bekerja sama dengan kita ketika pria dan wanita mendahulukan diri mereka dan menempatkan Tuhan di posisi yang kedua. Jadi bagaimana di sini? Kita tahu bahwa dalam kehidupan Yesus, ia tidak pernah mendahulukan kehidupannya sendiri, memposisikan dirinya dalam posisi yang utama. Tapi ia selalu memposisikan Tuhan untuk menjadi yang terutama, lalu ia memposisikan orang lain untuk menjadi yang lebih dahulu daripada dirinya sendiri, sehingga itulah bukti bahwa ia sudah merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, sehingga ia mendahulukan kepentingan orang lain. Lalu di sini juga dikatakan bahwa semua yang pernah dilakukan dalam upaya memulihkan citra moral Tuhan dalam manusia telah dilakukan karena Tuhanlah yang telah mendayagunakan upaya tersebut. Jadi bagaimana di sini pun kita bisa pelajari bahwa ketika Yesus sudah memberitahukan kepada kita contoh-contoh yang begitu sempurna dalam kehidupannya ketika ia berada di dunia ini. Kehidupannya itulah yang bisa membuktikan bahwa apapun keadaan lingkungan sekitarnya itu tidak menjadikan ia menjadi orang yang ikut terseret oleh arus duniawi. Tetapi dari setiap pilihan-pilihannya itu kita bisa lihat bahwa ia selalu mendahulukan Tuhannya dalam kehidupannya. Dan juga dari kehidupan Yesus itu juga kita bisa mempelajari bahwa pengorbanan untuk orang lain itu akhirnya bisa mendatangkan sebuah pengharapan bagi kehidupan orang lain. Sama seperti kita, Yesus itu sudah memberikan kepada kita sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang seharusnya kita patut syukuri. Karena dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itu, kita akhirnya mempunyai kesempatan kedua, yaitu kesempatan untuk mempunyai kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga nanti. Tetapi, apakah kita mau untuk mempersiapkan diri kita untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan sehingga kita bisa didapati layak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berada di surga nanti? Ataukah kita justru tetap mau berkutat dalam kehidupan kita yang mementingkan diri kita sendiri dan kita lupa dan kita mengabaikan setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan inginkan untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita? Kristus sendiri dalam doanya mengatakan kepada Bapa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mungkin kita berpikir bahwa kita tidak mengenal Yesus secara langsung, tetapi kita perlu sadari bahwa Yesus
ada dalam setiap tulisan roh nubuat dan tulisan-tulisan Alkitab yang bisa kita pelajari, dan di saat kita mau untuk menghidupkan, maka di saat itulah kita bisa melihat Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin mata kita tidak bisa melihat, tetapi hati kita bisa merasakan kehadirannya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kata Rasul Paulus yang agung, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Tuhan, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Biarlah setiap penata layan memahami bahwa ketika dia berusaha untuk memasyurkan kemuliaan Tuhan di dunia ini, entah dia berdiri di hadapan orang Kristen ataupun orang kafir, petani ataupun pangeran, dia harus menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Tidak ada kelemahan yang lebih besar yang dapat ditunjukkan manusia daripada dengan berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang lebih besar di hadapan sesama manusia jika mereka meninggalkan Tuhan di luar perkumpulan mereka. Tuhan harus berdiri sebagai yang paling tinggi. Kebijaksanaan orang terhebat adalah kebodohan baginya. Orang Kristen sejati akan menyadari bahwa dia memiliki hak atas identitasnya hanya ketika dia meninggikan Kristus dengan kekuatan yang teguh, bertahan dan terus meningkat. Tidak ada motivasi yang ambisius yang akan mendinginkan kekuatannya, karena itu berasal dari sumber yang tidak ada habisnya, terang kehidupan. Jadi bagaimana di sini? Dengan jelas bahwa dikatakan bahwa oleh Rasul Paulus, ketika seseorang memandang kepada Kristus, bahwa ia mengakui sebagai hamba-hambanya, sebagai pelayan-pelayannya, dan disitulah mereka dikatakan mereka dapat dipercayai. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Adalah ketika kita didapati setia dalam setiap pekerjaan kita. Mungkin kita hanya berpikir ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang besar atau sebuah tanggung jawab yang besar, disitulah Tuhan baru mempercayai kehidupan kita. Tetapi kita perlu sadari bahwa dimanapun Tuhan sudah menempatkan kita, bahkan hanya dalam lingkungan yang terkecil sekalipun, yaitu lingkungan keluarga, di saat itulah kita bisa membuktikan apakah diri kita ini memang layak untuk dipercayai oleh Tuhan. Dengan cara kita mau melakukan setiap pekerjaan kita, meskipun pekerjaan yang kecil sekalipun, yaitu mungkin dengan menyapu, mengepel, mencuci piring, atau hal membersihkan rumah saja. Itu adalah sebuah talenta yang Tuhan titipkan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan ketika kita didapati setia dalam hal-hal kecil tersebut, barulah Tuhan akan memberikan sebuah talenta yang lebih lagi, tanggung jawab yang lebih lagi, sehingga kita bisa mempunyai sebuah pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan di sini juga dikatakan bahwa biarlah setiap penata layan memahami bahwa ketika dia berusaha untuk memasyurkan Tuhan di dunia ini, entah dia berdiri di hadapan orang Kristen ataupun orang kafir, petani ataupun pangeran, dia harus menjadikan Tuhan yang pertama dan yang terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Jadi bagaimana di sini pun dijelaskan bahwa entah berada di posisi mana kita saat ini, entah kita berada di hadapan seorang yang tinggi atau seorang yang mungkin berkedudukan rendah dalam lingkungan masyarakat, tetapi kita mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu tanggung jawab untuk memasyurkan Tuhan dan tanggung jawab untuk menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan utama. Jadi bagaimana di sini Tuhan tidak memandang tempat di mana kita ditempatkan atau diposisikan saat ini, tetapi Tuhan memandang bagaimana kredibilitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau untuk berdiri teguh sekalipun mungkin ombak dunia selalu menarik kita untuk selalu mengikutinya. Tetapi ketika kita mau untuk berdiri dalam pekerjaan Tuhan, Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa janganlah kita berpikir bahwa kita bisa mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang lebih besar dari dunia ketika kita mau untuk mengambil jalan-jalan kita sendiri. Tetapi kita akan menyadari bahwa kita akan mendapatkan sebuah pengakuan atau penerimaan ketika kita mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan disinilah dikatakan ketika orang Kristen sejati menyadari bahwa dia memiliki hak yang tinggi dan identitasnya yang tinggi ketika dia meninggikan Kristus, kekuatan yang teguh, bertahan dan terus meningkat. Jadi bagaimana di sini dikatakan kekuatan kita akhirnya akan teguh dan terus meningkat ketika kita mengandalkan Tuhan. Lalu di sini dikatakan renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat merendahkan diri sambil meninggikan Kristus? Jadi bagaimana ini menjadikan pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa merendahkan diri kita dan sekaligus kita bisa meninggikan Tuhan itu sendiri dengan cara kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan tanpa kita memandang hasil dari setiap pekerjaan itu, tetapi membiarkan kita melakukan pekerjaan itu dengan setia
dan membiarkan Tuhanlah yang akhirnya pegang kendali atas setiap hasilnya itu. Karena ketika kita hanya memikirkan hasil, kita justru seringkali meninggikan diri kita sendiri dan menganggap itu adalah sebuah hasil dari pekerjaan kita. Tetapi ketika kita hanya fokus untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa berikan, maka Tuhanlah yang akan memberikan hasil yang terbaik. Dan hendaklah fokus kita adalah bagaimana nama Tuhan boleh ditinggikan dan Ia menjadi yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan kita semua. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.